أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, terlebih khusus pengurus DKM Musholla Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, dan dari sekian banyak macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh terdapat nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah yang penuh kemuliaan ini adalah merupakan salah satu bukti tanda syukur kita kepadanya, sehingga layaklah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana kita semua sering mendengar firman Allah, janji Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah sangat tepat, janji Allah sangatlah benar-benar dipenuhi, sehingga kita berharap mudah-mudahan niat kita pada pagi hari ini ikhlas karena Allah, sehingga kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Ayahanda dan ibunda, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan ketaatan sedikit apapun yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kita mensyukuri bahwasanya ketaatan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah janji Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ilmu yang sedikit yang kita pelajari, ayah bunda dan ibunda tercinta, ketika kita syukuri dan kita amalkan, maka ingat janji Allah, Allah akan buka ilmu-ilmu lain yang bermanfaat kepada kita, dan Allah akan tambah ilmu kita. Ilmu yang sedikit. Rezeki kita syukuri, Allah akan memberikan dan menambahkan rezeki kepada kita.
Ya hendak Bapak ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya. Kalau ya kita memiliki ya apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita infakkan ya atau kita sedekahkan ya dengan rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah akan menambahkan ya. Dan sungguh ya janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat al-haq, benar, dan Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janji tersebut. Ya, oleh karena itu di pagi yang penuh kemuliaan ini, yang penuh keberkahan ini, mari ya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambah kepada kita. Pak Rifki, Afwan, Bapak istri berapa Pak? Oh, 1. Ada yang 2 di sini? Oh, proses 2. Ya, disyukuri Pak ya. Alhamdulillah, janji Allah akan ya, bukan itu juga konsepnya. Maksudnya kita syukuri ya, kemudian insya Allah ya Allah akan ya jadikan istri kita istri yang solehah ya, dan Allah akan jadikan istri kita istri yang taat kepada kita insya Allah. Kenapa kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Kemudian ya jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia ini ya tidak lupa kita bersalawat pada baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah menyampaikan ya seluruh isi Al-Qur'an ya. Tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun, atau bahkan satu huruf pun yang tidak disampaikan oleh baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sama-sama mengetahui ya bahwasannya Al-Qur'an adalah jalan kebahagiaan kita yang hakiki ya, mengantarkan kita ke surga ilahi Rabbi ya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada kesempatan kali ini ya tema kita adalah parenting ya, judulnya bersama keluarga kembali ke surga ya, bersama keluarga kembali ke surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau ya kita mengingat kembali ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini potongan hadis ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kata beliau, setiap yang terlahir di atas muka bumi ini ya, tentu dari Bani Adam ya, manusia ya, itu dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan fitrah bermakna artinya dalam keadaan bersih ya. Tak ada satupun di antara ya kita ya yang lahir di atas muka bumi ini membawa dosa, tidak ada. Dan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain ya, bisa jadi ya mereka mengatakan setiap manusia itu membawa dosa ya, ketika lahir. Tidak, bersih ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita ya, tanpa kecuali itu dalam keadaan bersih, tanpa membawa dosa ya. Dan ketika kita ingat-ingat ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ciptakan kita, Allah lahirkan melalui rahim ibunda kita tercinta dalam keadaan bersih, maka tentu ya sebagai orang yang beriman, dia ketika kembali nanti menghadap Allah juga dalam keadaan bersih. Nah, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat ke-27. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, dan Abdullah ibnu Abbas, ya, mentafsirkan ayat ini, ya, yang dimaksud bukan hanya para nabi dan para rasul, bukan hanya para nabi dan para rasul yang jiwanya tenang. Ya, siapa mereka? Ya, para ulama tafsir menafsirkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, mereka berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mengerjakan, ya, apa yang Allah perintahkan, ya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa mereka? Mereka adalah nahnu, mereka adalah kita, ya, yang bukan hanya para nabi dan para rasul, bukan hanya para sahabat yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke surga, yang memang itulah kampung halaman mereka dan kita. Tapi yang dimaksud para ulama tafsir adalah semua hamba Allah termasuk kita. Alladzina yudnibun, mereka yang melakukan perbuatan dosa, mereka yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, mereka ingat pada Allah. Ya, setelah melakukan itu mereka ingat, beristighfar, mereka menyesali dan berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya para nabi dan para rasul, bukan hanya para sahabat ridwanullah alaihim yang mendapat tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, bal nahnu, ya, yang ketika nanti kembali kepada Allah, ya, meskipun kita berlumur dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tapi kita senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Kita berusaha setiap sebelum subuh sudah bangun, Pak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk datang ke musola atau ke masjid, menunaikan ibadah sholat subuh. Dan itulah yang dimaksud, ya, oleh para ulama tafsir, bukan hanya para nabi dan para rasul, bukan hanya para sahabat dan para tabi'in saja, tapi kita termasuk di dalamnya. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk, ya, irji'i, kembali, kata Allah, karena kalian berasal dari aku. Ya, kembali, ya, ila rabbik, kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Nanti, ya, pada hari perhitungan yaumil hisab itu manusia dikelompokkan. Ya. Sudah selesai, ya, masuklah. Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang abadi, tidak ada akhirnya, masuk ke dalam surga. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan siksaan, dan itu dibagi dua juga, ya. Baik itu yang nantinya dicuci, dibersihkan, kemudian diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga, ya, ataupun, ya, bagian yang kedua, ya, yaitu kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, bisyarah, ya, kabar gembira kepada kita sebagai hambanya, ya, untuk senantiasa optimis, ya, untuk senantiasa, ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita benar-benar, ya, terdapat as-sidq. As-sidq itu kejujuran antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun
dosa yang kita lakukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan ampuni. Kecuali satu, ya. Apa itu? Apa, Pak? Syirik. Ya. Nah, ini lagi viral ini. Ya. Saya juga belum begitu memahami mendalam ya di medsos. Ada khodam, ya. Apa? Oh, cek khodam gitu ya kan? Ya. Jadi selama kita tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, yakin, Pak, ya, yakin, ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, Allah akan Allah akan hapus semua dosa-dosa selama kita tidak melakukan kesyirikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa syirik, ya, kecuali selain itu. Atau redaksi yang lainnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kecuali perbuatan syirik. Insya Allah, ya, di pagi yang penuh kemuliaan ini, ya Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, kita serta keluarga kita dari perbuatan tersyirikan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni, ya, menghapus dosa-dosa kita, ya. Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang penuh kemuliaan ini, keberkahan ini, ya, kita sedang berada di rumah Allah. Dan kita sedang direkam, ya. Maaf, ini rekaman ini nanti masuk ke mana, Pak? TV nasional ini. Hah? TV Chandra, ya? Yang atas atau sama? Oh, beda. Yang bawah? Beda madzhab. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Ya. Ini saya aja atau yang duduk sana terekam juga, Pak? Semua, ya? Oh, ada juga? Ya, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Berarti nanti kita bisa saksikan ulang, Pak, ya? Insya Allah, Pak, ya? Nanti tolong sampaikan apa ininya, nama YouTube, ya. Baik, kita sedang direkam, ya. Tapi yakin bahwasan rekaman ini, ya, akan hancur, musnah pada saatnya. Tapi rekaman Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu, ya Allah. Kami adalah, ya, umat Islam yang berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini pada suatu hari nanti atau suatu saat nanti Engkau akan buka lembaran ini, ya Allah, di hadapan kami. Tidak ada satupun yang luput dari perbuatan kami, ya Allah. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah di pagi hari yang penuh keberkahan ini, ampunilah dosa-dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepadamu. Fakulluna muthnibun, dan setiap kami adalah orang yang berdosa. Illal wahid, kecuali satu. Atau di belakang ada, mungkin saya tidak tahu. Siapa, Pak? Kecuali beliau. Anak ini belum ada dosa, Pak. Fakulluna muthnibun, setiap kita berdosa. Wallahi, demi Allah, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Pak, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu azab yang luar biasa. Walakinna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Rahmatullah taglibu ghadabah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya, demi Allah. Rahmat Allah mengalahkan murkanya, demi Allah. Maka ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, habis semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hada yusama bitafa'ul. Ini yang disebut dengan optimis. Ini yang disebut dengan optimis di dalam agama Islam. Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi ini adalah hadis ya yang redaksinya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi disebut dengan hadis qudsi. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya yang sahih, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Bukan angan-angan, Pak, tapi prasangka, keyakinan yang kuat. Berbeda dengan angan-angan. Kalau orang kafir, ya, dan orang Yahudi atau orang Nasrani, mereka berangan-angan. Ya, apa kata mereka? Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka berangan-angan. Tapi kita sebagai umat Islam itu tidak ada istilah angan-angan, tapi tafaul, ya, optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya Allah Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah mendengar hadis, ya, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, ya, itu sebagai mukaffarat, sebagai penghapus dosa. Pernah dengar hadis ini? Antara sholat wajib yang satu dengan sholat wajib yang lain itu sebagai penghapus dosa. Sudah dengar? Belum? Ada hadisnya, Pak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan, diantaranya adalah tentang sholat yang kita lakukan setiap hari. Antara sholat ya, wajib yang satu dengan yang lain itu adalah penggugur dosa, Pak. Jadi ketika kita melakukan sholat subuh, setelah tadi malam kita melakukan sholat isya, itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul kita, itu penghapus dosa. Ya, apa yang kita lakukan antara setelah isya sampai subuh. Wahakadzalika, dan begitu juga selanjutnya. Ya, setelah kita melakukan sholat subuh, Pak, nanti ketika Allah takdirkan kita panjang umur sampai sholat zuhur, kita lakukan sholat zuhur, kita tegakkan sholat zuhur, dosa yang kita lakukan antara subuh dan zuhur itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Wahakadzak, ya, dan begitu juga seterusnya. Illa, kecuali dosa-dosa apa, Pak? Dosa-dosa atau dosa kezoliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Tapi dosa-dosa ya kecil, ya, ataupun dosa yang tidak menzolimi saudara kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung hapus. Coba bisa kita bayangkan, Pak, Allah, Inna rahmatallah taghlibu ghadabah. Sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan, menghapus, menghancurkan kemurkaannya. Wallahi, Pak, demi Allah. Dan ini apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah Maha Pengampun. Bisa kita bayangkan, Allah Akbar. Maka sungguh, ya, pantaslah ya, seorang mukmin itu, ya, ketika ia menunaikan atau menegakkan sholat, ya, dengan setegak-tegaknya ikhlas dan mengikuti, ya, tata cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan bahagia. Kenapa? Karena dosa-dosa diampuni Allah. Setelah zuhur, Pak, menjelang asar, berapa jam jaraknya? Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Dan Allah janji ketika sholat asar itu selesai, tuntas dikerjakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habislah. Selesai. Kecuali dosa besar dan dosa yang menzolimi saudara kita. Bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bertaubat, menyesali perbuatan dosa besar itu, dan kita tinggalkan, jauhkan semaksimal mungkin. Kemudian kezoliman yang kita lakukan kepada saudara kita, maka kita hubungi orang tersebut, kita minta maaf. Idza afwa, ketika ia memaafkan, fal khair, dan itu alhamdulillah, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya. Oh, Bapak. Langsung Masya Allah. Ya. Mohon maaf kita ya. Langsung diterapkan kita ya, hubungi saudara kita yang merasa terzolimi oleh kita. Ya. Kita minta maaf ya. Sehingga apa? Allahu Akbar. Setiap sholat yang kita kerjakan itu adalah mukaffirat. Maka di dalam hadis yang lain ya Rasul SAW pernah bercerita ya, pernah tanya kepada para sahabat ya, berkomunikasi dengan para sahabat ya, bagaimana menurut Anda ketika seseorang ya, di samping rumahnya ada sungai, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali mandi di sungai Pak ya. Sungai itu kan arusnya kan lumayan tuh keras. Mandi dia di situ. Apa yang dia rasakan? Tentu ya Rasul, badannya bersih. Ya, 5 kali san. Dan begitu juga sholat 5 waktu. Itu membersihkan dosa-dosa. Terlebih lagi kalau ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari usaha yang kita lakukan, yang Allah berikan. Ini baru satu sholat saja, yang 5 waktu yang sehari-hari kita. Kalau kita ingin berpikir lagi, merenungi lagi, mentadaburi lagi, ya Allah, malu Pak, malu kita masuk neraka, malu, benar-benar malu. Bayangkan Pak, mulai kita bangun tidur ya, sampai nanti kita tidur lagi, semua Allah sudah siapkan kepada kita berbagai macam pahala. Kalaulah pahala itu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terlihat oleh kasat mata ya, tentu ini sudah penuh dengan pahala. Kita tidak bisa jalan. Kita bangun tidur Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Belum lagi kita datang ke kamar mandi, belum lagi kita berdiri, baru saja kita melek Pak ya, itu satu hasanah. Hasanah itu kebaikan. Itu satu kebaikan, itu sudah Allah sodorkan di depan kita. Di hadapan kita satu kebaikan. Apa itu? Doa bangun tidur. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah 10 pahala Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyri amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, bahkan bisa berlipat. Baru bangun Pak, baru bangun ya, baru bangun, Allah sudah siap. Kita datang, kita pergi ke kamar mandi Pak ya, kita baca doa masuk kamar mandi, kebaikan lagi. Kita berwudu, kebaikan lagi. Kita setelah berwudu berdoa, kebaikan lagi. Kita ke masjid atau kita bangunkan istri kita, kebaikan lagi. Allahu Akbar. Itu semua kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Kita ketika keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi la haula wala quwwata, kebaikan lagi. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, satu langkah akan menghapuskan dosa. Langkah yang kedua ya, itu akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah berikutnya diampuni dosanya. Langkah berikutnya Allah angkat lagi derajat kita. Langkah berikutnya Allah ampuni dosa kita. Langkah berikutnya sampai kita ke masjid, sampai di masjid kita baca doa lagi. Allah Akbar, udah tidak terhitung lagi rahmat yang Allah siapkan untuk kita.
Tidak terhitung lagi, wallahi demi Allah. Rahmat yang Allah siapkan untuk kita tidak terhitung lagi. Kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, atau kita masuk masjid ketika subuh menunaikan 2 rakaat sholat sunnah qabliyah. Dan ini sudah viral hadisnya. Siapa yang menunaikan 2 rakaat qabliyah sebelum sholat subuh, di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada Allah. Allah siapkan itu. Malu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di majlis yang penuh kemuliaan ini, keberkahan ini, dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala live secara langsung, dan nanti insya Allah akan diputar rekamannya, ya, dan disaksikan oleh para malaikat, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah istiqomahkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ya, cara agar kita bisa kembali ke surga. Ini baru sendiri, Pak. Bagaimana ketika kita mengajak keluarga? Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentunya kita sendiri dulu, ya, artinya merubah diri kita, ya, baru kita ajak istri kita. Kalau mau bersama keluarga. Kalau istri mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah Allah akan pertemukan kita kembali dengan istri kita pada surga. Bagaimana dengan anak-anak? Maka ada skema, Pak. Ya, skema ini ya, seperti ini, kelihatan Pak ya? Ya. Mas siapa namanya yang MC? Mas? Kelihatan Mas? Udah keluarga belum? Sudah, alhamdulillah. Saking ininya khusyuk, serius. Ini Mas, terlihat Mas ya? Skema ini, ya, ini bagian kanan saya, ya, ini kiri saya. Atau katakanlah ini kanan daripada jamaah dan ini kiri. Ya. Yang kanan ini katakanlah suami, ya. Dan yang kiri ini adalah istri kita, Pak ya. Istri, Pak ya, istri. Ya, suami dan istri. Siapa yang menciptakan suami? Allah. Siapa yang menciptakan istri kita? Allah. Di mana posisi Allah? Allah itu posisinya berada di atas. Allahu a'lu. Allah itu tinggi. Di atas. Allah di atas. Ketika kita sebagai suami dekat kepada Allah, Allah di atas, dekat kepada Allah, senantiasa taat, melakukan kedekatan pada, meskipun berlumuran dosa, kita senantiasa beristighfar, bertobat semaksimal mungkin untuk mengerjakan ketaatan. Kemudian istri kita juga ya senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan posisi ya, yang tadinya di sini agak jauh, kemudian semakin dekat, maka ya hubungan antara suami dan istri bagaimana, Pak? Semakin dekat. Ketika suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, maka hubungan suami dan istri semakin dekat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat, Pak. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Coba kita saksikan. Ketika suami dekat dengan Allah, kemudian istri menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi hubungan antara suami dan istri? Ya, maka terjadilah kerusakan antara keluarga. Atau sebaliknya, ketika istri dekat dengan Allah, kemudian suami jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi antara suami dan istri? Jauh.
yang pulang ke surga hanyalah istri, suami tidak. Atau sebaliknya, ketika suami dekat dengan Allah, yang pulang ke surga hanyalah suami dan istri tidak. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Allah. Nabi Nuh itu kembali ke surga tidak dengan istrinya, Pak. Tidak dengan anaknya, Pak. Kenapa? Karena hanya Nabi Nuh yang dekat dengan Allah, tapi istrinya jauh. Dan begitu juga yang terjadi ya, oleh Fir'aun la'natullah alaih. Istri Fir'aun dekat dengan Allah. Istri Fir'aun dekat dengan Allah. Tapi Fir'aunnya jauh dari Allah SWT. Maka Fir'aun atau istri Fir'aun tidak akan bertemu abadan selamanya dengan suaminya, yaitu Fir'aun di surga. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita ingin masuk ke surga bersama dengan keluarga, suami istri? Yang kita lakukan, yuk ya, bun, mah, bu, yuk kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita akan masuk atau kembali ya ke surga bersama keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rahmat Allah ya kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat, sangat cepat. Ya. Ketika suami dan istri sudah dekat dengan Allah, maka anak-anak ya itu tidak akan jauh. Ya. Anak-anak insya Allah atas izin Allah tidak akan jauh. Memang ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi ya paling tidak minim sekali ya, mereka berada di dalam lingkungan keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi ya, oleh keluarga baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istri-istri beliau, Rasul bukan punya istri satu, dua lah, tiga, bahkan Rasul memiliki istri 9 yang dalam satu masa hidupnya kita bertemu. Jadi semuanya taat pada Allah dan anaknya pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk ya, di sisa-sisa usia kita ya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan ya misteri maut kita ya, ajal kita ya, maka pada kesempatan kali ini dan seterusnya ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar Allah ya senantiasa membimbing kita ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita serta keluarga kita ya dari para bahayanya ya, dari godobnya, dari murkanya ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memasukkan kembali ya atau memanggil kembali kita semua bersama keluarga untuk ke surga ya. Karena ya memang itulah kampung halaman kita yang sebenarnya, Pak ya, memang itulah ya kampung halaman kita yang sebenarnya. Oleh karena itu ya kita juga di rumah Allah yang penuh kemuliaan ini ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita ya, kita juga meminta petunjuknya, kita meminta hidayahnya yang selama ya minimal setiap hari kita meminta 17 kali kepada Allah ya, dan kita juga meminta ya pada kita semua teman-teman ya untuk membuat bi'ah ya. Apa bi'ah artinya, Pak Ustaz? Ayo Ustaz, barakallah. Lingkungan, Pak. Kita berusaha berikhtiar untuk membuat bi'ah atau lingkungan, Pak. Lingkungan yang mengajak kita, membuat kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk ketaatan kepada Allah. Karena ada peribahasa Arab mengatakan
al-mar'u ibnu bi'ah. Seseorang itu ya itu dilihat dari lingkungannya. Kalau di lingkungan perumahan ini ya, musolanya atau masjidnya tidak diadakan kajian sama sekali, ya begitu-gitu saja. Atau kalau anak kita bergaul dengan lingkungan yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya tidak jauh anak kita akan seperti itu. Kalau anak kita dimasukkan ke pondok, misalkan pondok tahfidz, lingkungannya penghafal Quran, insya Allah anak kita akan ikut. Jadi al-mar'u ibnul bi'ah, ya, seseorang itu dilihat dari lingkungannya. Dan diantara ikhtiar ya kita untuk menjaga agar tidak futur ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk membuat lingkungan ya kebaikan-kebaikan yang sehingga ketika saatnya kita futur, kita melihat saudara kita melakukan ketaatan, maka kita semangat lagi. Wallahi kita bukan malaikat ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya firmankan ya, apa kata Allah? Malaikat itu ya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan ya, dan mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mari ya bersama-sama ya buat ya hidupkan lingkungan ini ya. Kalau bisa setiap kita ajak saudara kita yang baru, ajak Pak yang baru, yuk kita musola, kita makmurkan, kita hidupkan musola, ajak ya. Insya Allah kita akan bertambah satu, tambah lagi, ajak lagi ya. Sehingga pantaslah ya kita untuk mendapatkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan ya atau ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan. Betul. Ya. Apa tuh Ustaz? Langsung aja Pak ya.